Jangan bangku cadangkan Garnacho lagi, wahai Ten Hag jika tidak mau dipecat. Rich kecewa, Arsenal akhiri rekor unbeaten secepat ini, move on lah. Mengejutkan, Salah ditawarkan ke Barcelona. Gratis sih, tapi apa Barca mampu bayar gaji Salah? Haaland gemilang, namun menurut Heskey ada satu striker lagi di Liga Inggris yang akan mengakuisisi kursinya di Liga Inggris. Palmer ganas di Chelsea, tapi bisnis adalah bisnis. Suatu saat Palmer akan jadi korban keuangan Chelsea. Padahal butuh duit, Barcelona tolak tawaran menggiutkan PSG untuk Yamal. Lukaku curhat, pundit Liga Inggris itu menyisakan sakit hati untuknya. Bellingham belum cetak gol, padahal bukan tugas dia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Bolo. Kita masuk ke berita pertama. Garnacho kerap menjadi figur krusial untuk membawa Man United bangkit, dan statistiknya di laga Brentford jadi bukti. Alejandro Garnacho membuktikan, dirinya layak mematenkan satu posisi di sektor sayap setelah kembali tampil menentukan bagi Manchester United. Setan Merah nyaris kehilangan wajah mereka untuk kali kesekian di depan supporter sendiri di Old Trafford. Beruntung Man United memiliki Garnacho, yang lantas mengubah arah pertandingan di awal-awal babak kedua. Gol adalah satu hal. Hal lain dari Garnacho di laga itu adalah bagaimana dia menguasai pertahanan Brentford dengan amat sangat baik. Tercatat, sebagaimana dibeberkan Squawka, Garnacho jadi pemain paling banyak melakukan sentuhan bola di kotak penalti Brentford, 10 kali. Dengan 8 tembakan yang dilepaskannya, Garnacho jadi pemain yang paling banyak menebarkan ancaman ke gawang lawan. 5 shot on target yang berhasil dilesakannya juga jadi angka tertinggi dibanding seluruh pemain di laga itu. Seakan menjadi sinyal ke Erik ten Hag bahwa dirinya tak boleh lagi diabaikan di sisa musim ini, dan mesti jadi pemain inti jika Man United ingin selamat. Berita selanjutnya. Gelandang Arsenal, Declan Rice meminta timnya untuk tidak larut dalam kekecewaan usai kalah dari Bournemouth. Ia ingin timnya bangkit dan mencoba untuk kembali ke jalur kemenangan. Akhirnya rekor unbeaten Arsenal berakhir dengan kekalahan 2-0 atas Bournemouth. Rice kecewa karena rekor tanpa kekalahan timnya harus berakhir di laga ini. Kami sangat kecewa dengan hasil ini, karena kami ingin tetap tidak terkalahkan, dikeluh Rice di laman resmi Arsenal. Ini menjadi indikasi bahwa sebenarnya Arsenal memang perlu striker jangkar di depan agar serangan mereka tidak tumpul ketika di depan gawang. Benar, Arteta menilai Arsenal sering mengalami ketumpulan di lini depan. Sasaran sudah sangat jelas Januari Arsenal akan memboyong satu striker yang meyakinkan. Siapakah dia? Berita selanjutnya. Kejutan. Superstar Liverpool Mohamed Salah ditawarkan ke Barcelona secara gratisan. Salah santer diberitakan melanjutkan karir ke Saudi, tapi yang bersangkutan disebut masih inginkan karir Eropa. Barca bisa jadi pelabuhan barunya. Winger Liverpool Mohamed Salah dikabarkan telah ditawarkan ke Barcelona untuk musim depan. Salah, seperti diketahui, kontraknya berakhir pada Juni tahun depan. Dia menjadi target klub-klub Arab Saudi seperti Al-Ittihad dan Al-Hilal yang siap memberi gaji bombastis bagi sang Raja Mesir. Kendati demikian, Salah diklaim masih menginginkan karir Eropa setidaknya satu musim lagi sebelum merambah sepak bola Timur Tengah. Ok Diario membeberkan, Salah telah ditawarkan ke pihak Barca melalui seorang perantara yang berteman dekat dengan Presiden klub Catalans Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco. Salah, yang sebetulnya telah menjalin kontak dengan Al-Ittihad, masih berhasrat menantang dirinya semusim lagi untuk bersaing di Eropa sebelum menikmati senja karir di Arab. Laporta sendiri memang disebut-sebut ingin merekrut nama besar di jendela jual beli pemain berikutnya dengan budget terbatas. Situasi Salah memungkinkan Barca untuk bergerak meminangnya, mengingat sang winger musim depan dipastikan berstatus bosman alias pemain gratisan. Hal itu akan sejalan dengan rencana sang presiden. Berita selanjutnya. Erling Haaland sudah seharusnya disebut sebagai striker terbaik di Premier League. Haaland terus membuktikan diri dengan mencetak banyak gol dari laga ke laga. Haaland sudah dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia sebelum bergabung dengan Man City, dan hanya semakin memperkuat reputasinya selama 2 tahun terakhir. Dia mencetak 52 gol yang luar biasa dalam 12 bulan pertamanya di Etihad dan menambah 38 gol lagi musim lalu, untuk membantu Manchester City meraih treble bersejarah dan memenangkan trofi Liga Champions pertama mereka. Namun di tengah luh-eluhnya Haaland di Premier League, ada pandangan menarik dari Emile Heskey yang menyatakan bahwa ada satu striker terbaik juga yang bahkan akan melampaui Haaland. Siapa dia? Heskey berpendapat bahwa bintang Aston Villa dan Inggris, Ollie Watkins, bisa menjadi lebih baik daripada striker Norwegia tersebut. Watkins telah menikmati 3 musim yang konsisten di Villa sebelum meningkatkan permainannya ke level baru musim lalu,
mencetak 27 gol di semua kompetisi dan membantu tim Unai Emery lolos ke Liga Champions. Peran kedua striker tersebut memang berbeda di klub masing-masing. Watkins lebih banyak terlibat dalam kreasi serangan Aston Villa, berbeda dengan Haaland. Musim depan menurut Heskey adalah musim Noah Watts untuk menggeser tahta Haaland di Premier League. Berita selanjutnya, Cole Palmer saat ini merupakan bintang utama Chelsea. Meski begitu, Frank Leboeuf meyakini kalau mantan klubnya The Blues pasti akan menjual Palmer suatu saat nanti. Palmer bergabung dengan Chelsea dari Manchester City pada musim panas 2023 lalu. The Blues menebus gelandang asal Inggris tersebut seharga 47 juta euro. Setelah pindah ke Stamford Bridge, Palmer menunjukkan performa yang sangat impresif. Ia berhasil mencetak 27 gol dan 15 assist dari 48 pertandingan pada musim pertamanya. Meski sekarang menjadi pemain penting Chelsea, Leboeuf sangat percaya kalau Palmer tidak akan bertahan lama di klub. Sebab, The Blues diyakininya bakal menjual Palmer. Ya, mereka membelinya dengan harga yang sangat bagus. Jadi, saya kira jika mereka mendapat tawaran sebesar 100 juta pound, karena itu bisnis mereka, bisnis perdagangan, kata Leboeuf kepada Savest Casinocites. Chelsea akan menentang model bisnis mereka jika mereka tidak menjualnya. Tentu saja para penggemar akan marah, tetapi jika mereka tidak menjualnya seharga 100 juta pound saat mereka membelinya seharga 45 juta pound, sungguh bodoh bagi mereka untuk mengabaikan sistem bisnis perdagangan mereka. Leboeuf tidak menutup kemungkinan kalau Palmer akan berakhir di Real Madrid. Namun, ia menganggap Los Blancos bodoh kalau sampai membeli sang pemain. Berita selanjutnya, Lamine Yamal selalu menarik perhatian banyak klub lainnya. Presiden Barcelona mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menolak tawaran sebesar 250 juta euro untuk sang pemain. Berkat penampilan impresifnya, Yamal menarik banyak klub papan atas di seluruh dunia. Salah satunya adalah raksasa Prancis PSG. PSG kabarnya bersedia mengeluarkan uang hingga 250 juta euro untuk pemain Spanyol itu. Les Parisiens ingin merekrut Yamal untuk menggantikan Kylian Mbappe yang hengkang ke Real Madrid. Presiden Barcelona Joan Laporta mengaku pernah menolak tawaran besar untuk Lamine Yamal. Menurutnya, Yamal saat ini tidak ternilai harganya. Mereka datang untuk membeli Lamine dari saya seharga 250 juta euro dan saya menolaknya 6 bulan lalu, kata Laporta kepada Barcawan. Berita selanjutnya, Romelu Lukaku mengecam kritik yang diterimanya selama bermain di Premier League, dengan mengatakan bahwa sebuah narasi yang salah telah dibuat dan orang-orang tidak memahami permainannya di Inggris. Lukaku pernah bermain di Premier League bersama Chelsea, Manchester United, Everton dan West Brom, namun kini ia bermain di Serie A bersama Napoli. Itu adalah waktu yang tidak mudah baginya di Inggris, meskipun jumlah golnya yang mencapai 121 gol dalam 278 pertandingan Premier League lebih dari cukup. Pemain berusia 31 tahun ini merasa diperlakukan dengan kasar oleh para kritikus selama masa-masanya di Inggris, merasa bahwa opini-opini tentang dirinya terbentuk tanpa bisa dipertanyakan dan tidak akurat. Dalam sebuah kesempatan, Lukaku mengomentari banyak kritikus yang membentuk opini tentang dirinya yang tidak terbukti kebenarannya dan pada akhirnya salah kaprah. Narasinya selalu jika seseorang mengatakan sesuatu tentang Anda dan sebagai pesepak bola, Anda tidak bereaksi terhadapnya. Semua orang menjalankannya dan itulah yang terjadi pada saya, kata Lukaku. Lukaku kini berada di Italia bersama Napoli, klub Serie A ketiganya setelah sebelumnya bersama Inter dan Roma. Ini merupakan awal yang baik untuk musim ini di bawah asuhan Antonio Conte, dengan Napoli berada di puncak klasemen Serie A setelah 7 pertandingan dan Lukaku mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan. Berita selanjutnya, Jude Bellingham belum bikin gol di Liga Spanyol pada awal musim ini. Musim lalu padahal gacor banget, ada apa Jude? Sudah 6 laga La Liga yang diarungi Jude Bellingham di awal musim ini. Bellingham sempat absen di 4 laga karena cedera otot. Belum ada gol yang lahir dari kaki atau kepala Jude Bellingham. Sejauh ini, baru 1 assist dicatatkannya. Akan tetapi, pelatih Carlo Ancelotti sepertinya tidak mempermasalahkan Jude Bellingham yang belum juga bikin gol. Toh sejauh ini, Real Madrid masih bersaing di papan atas La Liga. Sejak musim lalu juga, Ancelotti tidak membebani Bellingham untuk bikin gol. Pelatih asal Italia itu belum lama ini pernah berujar, kalau level permainan Bellingham baik-baik saja. Meskipun tugas mencetak gol sekarang sudah menjadi tugas utama Mbappe, nyatanya Bellingham seperti tidak begitu memiliki magic yang besar lagi seperti musim kemarin.